Selamat siang anak-anak. Semua sudah siap ikut PA anak? Hari ini sebelum mulai PA anak, ada satu lagu yang mau Lause kita latih bersama-sama. Lagu ini sudah sering kita nyanyikan, karya pendeta Dr. Stephen Tong. Coba kita sama-sama ingat lagi ya. Lagu berjudul Cintailah Tuhan, kita akan coba nyanyikan lagu ini satu kali. Anak-anak, jika kita mencintai Tuhan, pasti kita juga akan mencintai sesama kita. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan bahwa betapa besar cinta Allah akan dunia ini. Tuhan tidak hanya mencintai Lause, tapi Tuhan juga mencintai anak-anak. Tuhan tidak hanya mencintai anak-anak, tapi juga mencintai papa mama, kakak adik, teman-teman. Ia mengasihi jiwa-jiwa. Karena itu, mari kita sama-sama rindu supaya punya hati yang mau mencintai, yang dicintai oleh Tuhan. Nah, sambil meresapi hal ini, kita sama-sama melatih lagu kita yang kedua yang berjudul Oh How He Loves You and Me. Kita coba nyanyikan lagu ini, bait yang pertama saja. He loves you and me. Oh, how He loves you and me. He gave His life, what more could He give? Oh, how He loves you. Oh, how He loves me. Oh, how He loves you. Lagu yang benar-benar indah ya. Biarlah waktu kita menyanyikan lagu ini kita juga semakin rindu untuk mengasihi yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam PA anak. Lause mengajak kita semua masuk dalam saat teduh. Mari anak-anak, dengan hati yang sungguh-sungguh mau mencintai Tuhan, kita menyanyikan pujian kita yang pertama, Cintailah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Cintailah Tuhan, karena Ia telah menebusku.
kasih-Mu. Ku mau beritakan Injil Tuhanku. Cintailah Tuhan, karena Ia telah menebusku. Ia memberi aku hidup baru. Cintailah Tuhan, Ia menghapus dosaku. Seluruh hidupku ku cinta Tuhanku. Oh Tuhan, terimalah kasih-Ku. Jiwa ragaku tahta-Mu. Cintalah Tuhan, jangan lupa kasih-Mu. Ku mau beritakan Injil Tuhanku. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita, sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, kami rindu untuk punya hati yang mau belajar mencintai Tuhan dan mencintai sesama kami. Tolong kami Tuhan, latih kami supaya kami punya hati yang cepat untuk mengasihi dan lambat untuk membenci. Biarlah melalui PA Anak hari ini kami juga boleh semakin belajar untuk mengenal kasih Tuhan, sehingga kami boleh mengasihi sesama kami dengan kasih yang melimpah dari Tuhan. Pimpin PA Anak pada hari ini Tuhan, berkatilah baik kami yang mendengarkan maupun Bapak Vikaris Hans Laveda yang menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan PA Anak ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat dari firman Tuhan. Halo, selamat siang anak-anak. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada PA Anak siang hari ini. Dan kita akan sama-sama melihat dari Injil Matius. Mari kita melanjutkan pembahasan dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Bapak akan bacakan bagi kita sekalian. Matius 5 ayat 21 sampai 26, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan siang hari ini kami bisa merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami dan kiranya Engkau yang membuat kami mengerti kebenaran firman-Mu sehingga kami bisa sungguh-sungguh menikmati Tuhan dan kami bisa menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, di minggu yang lalu kalian masih ingat gak bagaimana Pendeta Jack sudah membahas tentang Kristus dan hukum Taurat. Yesus dan hukum Taurat. Dan kita sudah melihat
dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Di mana Tuhan Yesus memberitakan Injil. Dan Tuhan Yesus mengkoreksi pikiran tentang hukum Taurat. Anak-anak sekalian, di sini Kristus bukan sedang mengkritik atau sedang mengkoreksi atau sedang berusaha untuk merubah hukum Taurat. Tidak, bukan itu. Tetapi anak-anak sekalian, kalau kita lihat di dalam sepanjang sejarah tradisi Yahudi, sepanjang sejarah agama Yahudi, hukum Taurat itu banyak ditafsirkan oleh rabi-rabi, oleh orang-orang tertentu dan sebagainya. Bahkan di dalam tradisi yang lebih lanjut, dikatakan bahwa ada sekitar 600 lebih peraturan dari hukum Taurat yang diturunkan dari peraturan yang ada di dalam kitab suci. Peraturan ini dijelaskan lagi terus sampai 600 peraturan lebih. Dan biasanya ahli Taurat dan orang Farisi yang paling giat untuk menjalankan satu persatu. Bisakah mereka menjalankan 600 aturan itu? Bisa. Mereka bisa jalankan, mereka hafal dengan betul aturannya seperti apa. Dan mereka menjalankan semuanya, mereka dengan giat menjalankannya. Tetapi terkadang banyak orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi juga yang justru pakai kesempatan ini untuk apa? Untuk pamer. Wah, saya bisa berpuasa. Maka mereka di pinggir jalan mukanya sudah mulai pucat karena mereka tidak makan dari paginya, misalkan begitu ya. Mereka berpuasa, mereka mukanya mulai pucat dan kemudian mereka mulai berdoa-doa di depan, di pinggir jalan itu dan sebagainya. Dan akhirnya orang melihat, wah hebat sekali ya orang ini ya. Di tengah jalan seperti ini dia berpuasa dan dia berdoa. Wah luar biasa orang ini. Maka anak-anak sekalian, banyak sekali peraturan-peraturan itu yang dipakai untuk apa? Mencari penghormatan bagi diri. Mencari kedudukan bagi diri. Mencari jabatan bagi diri mereka sendiri. Dan mereka memakai semua hal itu untuk memiliki posisi yang tinggi di masyarakat. Memiliki posisi yang baik dan orang-orang bisa menghormati mereka semua. Akhirnya anak-anak sekalian, banyak sekali orang yang pakai kesempatan itu untuk apa? Untuk sombong. Lihat, saya bisa puasa. Kamu tidak bisa puasa kan? Kamu tidak setiap hari puasa kan? Saya setiap hari berpuasa. Saya setiap hari berdoa sama Tuhan. Dipakai untuk sombong. Dan seketika mereka sudah mulai sombong, mereka mulai menindas orang lain. Hati-hati anak-anak sekalian. Ketika seorang sudah mulai sombong, orang itu akan berusaha untuk merendahkan orang lain dan akan menindas orang lain. Akan menjatuhkan orang lain. Sehingga pakai alasan agama mereka akan menghakimi orang lain. Mereka akan mengatakan, kamu ya dasar orang yang akan masuk ke dalam neraka. Kamu orang yang akan binasa. Kamu gak bisa jalankan hukuman ini. Kamu tidak bisa jalankan perintah ini. Kamu akan masuk dalam neraka. Tapi saya tidak. Saya lebih baik. Saya lebih bagus. Saya lebih bersyukur karena saya bisa menjalankan semuanya. Di dalam Alkitab sendiri Tuhan Yesus pernah mengatakan, ada seorang yang berdoa di depan Tuhan dan di sampingnya ada orang lain. Seorang pemungut cukai berdoa di depan Tuhan. Yang satu pemungut cukai mengatakan, Tuhan kasihanilah hambamu ini. Yang satu lagi orang itu yang bukan pemungut cukai, dia mengatakan bahwa saya beruntung, terima kasih Tuhan karena saya gak kayak dia. Lihatin tuh pemungut cukai dibenci masyarakat. Mereka orang-orang yang tidak dikehendaki oleh masyarakat dan mereka dibuang oleh orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Kasihan, lihat kan tuh. Tapi saya enggak, karena saya bisa jalankan Taurat. Saya tidak seperti orang ini. Nah anak-anak sekalian, maka ini menjadi satu kejahatan yang sangat besar. Ingat ya anak-anak sekalian ya, ketika agama dipakai untuk menyombongkan diri, ketika agama dipakai untuk menindas orang lain, ini menjadi satu kejahatan yang sangat besar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan begitu marah kepada orang-orang Israel. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama dikatakan dalam beberapa ayat, bagaimana Tuhan begitu marah kepada imam-imam yang menindas janda, yang menindas orang miskin, yang menindas anak yatim piatu. Karena mereka lemah, mereka dimanfaatkan oleh ahli Taurat atau oleh imam-imam itu. Maka anak-anak sekalian, kalau kita mau bertanya, apakah hukum Taurat diberikan Tuhan untuk menghakimi orang lain?
Apakah Allah sengaja memberikan hukum itu untuk membanding-bandingkan? Saya lebih rohani kayaknya daripada kamu. Saya lebih hebat daripada kamu. Saya lebih kuat. Saya lebih mampu jalankan ini. Saya lebih layak jadi umat Tuhan daripada kamu. Apakah hukum Taurat dipakai untuk menghakimi dan membanding-bandingkan diri dengan orang lain? Jawabannya tentu saja tidak. Allah tidak mau hukum Taurat dipakai untuk membandingkan orang. Allah tidak mau hukum Taurat dipakai untuk menyombongkan diri. Allah tidak mau peraturan di dalam kitab suci dipakai untuk merasa diri hebat. Bukan itu poinnya. Lalu kenapa Allah memberikan hukum Taurat? Ada dua hal paling tidak yang kita bisa lihat. Yang pertama, Allah mau supaya kita menjalankan kehendak Tuhan. Allah mau supaya kita berbagian di dalam kehendak Tuhan. Allah mau supaya kita menikmati hidup seperti apa yang Tuhan lakukan. Ini hal yang pertama, dan hal yang kedua adalah Allah mau supaya kita punya hidup yang baik. Punya hidup yang berlimpah, punya hidup yang diberkati oleh Tuhan. Maka Tuhan memberikan hukum Taurat. Anak sekalian, Taurat memberikan pengertian tentang siapa Tuhan. Taurat memberikan pengertian kepada kita tentang karakter Tuhan, tentang sifat Tuhan. Kalau kita melihat di dalam hukum Taurat, bagaimana Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Kita tahu dari mana bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi? Dari hukum Taurat. Kita tahu dari mana Allah kita adalah Allah yang maha suci, maha benar. Dan dia menginginkan menuntut keadilan. Kita tahu dari mana? Dari hukum Taurat, dari firman Tuhan, dari perintah Tuhan. Maka kita bisa tahu Tuhan kita seperti apa. Dan kita ketika tahu Tuhan kita seperti apa, kita pun tahu apa yang dia inginkan di dalam hidup kita. Kalau kita melihat di dalam aturan firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Artinya apa? Tuhan gak mau kita kurang ajar sama orang tua. Kalau kita melihat, jangan menyembah Allah lain di hadapanku. Hanya menyembah kepada Tuhan saja. Jangan menyembah patung-patung. Jangan menyembah berhala. Jangan menyembah Baal. Artinya apa? Artinya Allah kita adalah Allah yang esa. Dan hanya dialah yang harus kita sembah. Bukan yang lain. Maka anak sekalian, ketika kita mengerti, mengenal siapa Tuhan. Dan kita mengerti apa yang dia kehendaki. Maka kita akan menjalankan kehendak Tuhan. Dan sebagai umat Tuhan, ini merupakan satu tujuan kita. Untuk apa? Hidup di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga kita bisa memuliakan Tuhan. Anak sekalian, kita diciptakan Tuhan untuk hidup sebagai gambar Tuhan. Apa artinya? Gambar berarti bergantung kepada yang aslinya. Kalau kita melihat di dalam uang rupiah ada gambar pahlawan. Apakah pahlawan itu yang ada di situ? Bukan. Di situ hanya gambarnya saja. Apakah kita bisa berbicara dengan pahlawan yang ada di gambar di uang itu? Tidak. Itu bukan orangnya. Itu bukan pribadinya. Kita tidak bisa berbicara dengan dia. Tetapi itu hanya gambarnya. Dan tahu dari mana gambarnya seperti itu? Karena orang yang aslinya juga seperti itu. Manusia adalah gambar Allah. Berarti apa? Manusia mencerminkan Allah. Karena itu manusia harus tahu apa yang Allah inginkan. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, apa lagi yang Allah inginkan ketika kita melakukan atau mengerti hukum Taurat? Allah mau kita menikmati hidup sesuai dengan apa yang dia desainkan. Allah mau waktu kita bekerja, waktu kita belajar, waktu kita menjalankan seluruh hidup kita, Allah mau supaya kita menjalankan itu dengan hati yang menikmati Tuhan. Maka anak sekalian, hukum Taurat diberikan pada Israel bukan sebagai paksaan, bukan sebagai satu tindakan menjajah. Saya mau gencet, saya mau menjajah engkau, saya mau menindas engkau supaya engkau tidak bisa bergerak kemana-mana. Tidak. Hukum Taurat diberikan supaya kita punya hidup yang baik. Supaya kita punya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti ini anak-anak sekalian. Ketika di sekolah, guru mengatakan kepada kita, "Hai, ayo buat PR-nya ya. Jangan lupa kumpulkan PR-nya besok ya." Kenapa guru kasih peraturan itu? Apakah guru pengen memberatkan kita? Tidak. Apakah guru pengen menindas kita?
Tidak. Apakah guru pengen menjajah kita? Tidak. Lalu guru memberikan itu untuk apa? Supaya kita berlatih apa yang sudah diajarkan. Kenapa kita harus berlatih? Supaya kita pintar. Lalu kalau kita tidak kerjakan PR, apakah kita bisa berlatih? Tidak. Apakah kita bisa jadi pintar? Tidak. Maka anak-anak sekalian, waktu kita kerjakan PR itu, apakah kita dijajah oleh guru kita, dipindah, ditekan oleh guru? Bukan. Supaya kita jadi pintar. Maka kita jalankan apa yang diperintahkan oleh guru. Anak-anak, ini satu contoh yang kecil dari apa yang Allah berikan. Waktu Allah memberikan perintah kepada manusia. Kalau manusia nggak mau jalanin gimana? Bisa nggak? Manusia bisa tidak jalankan. Tetapi waktu manusia tidak jalankan, dosa di situ masuk. Dan manusia masuk di dalam kehancuran. Manusia masuk di dalam kematian. Anak-anak, perintah di dalam Alkitab itu ada dua macam. Satu, perintah di dalam Alkitab kalau dijalankan akan membawa hidup. Yang kedua, perintah di dalam Alkitab kalau tidak dijalankan akan membawa kematian. Pilihannya hanya dua, tidak ada yang ada di tengah-tengahnya. Maka manusia kalau mau hidup, jalankan perintah Tuhan. Sehingga waktu manusia jalankan perintah Tuhan, berarti apa anak-anak sekalian? Berarti kita bisa hidup dengan baik di hadapan Tuhan. Maka inilah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam hukum Taurat. Karena itu kalau kita melihat di dalam hukum Taurat itu mengandung ada dua hal. Pertama, hukum yang secara eksplisit tertulis. Yang kedua adalah hukum yang secara implisit tidak tertulis. Apa bedanya? Apa maksudnya? Hukum secara eksplisit adalah hukum yang tertulis sebagaimana adanya. Nanti di dalam hari ini, pembahasan hari ini kita akan sama-sama melihat contohnya ya. Hukum yang tertulis sebagaimana adanya. Misalkan kalau di sana dituliskan seperti pembahasan hari ini, jangan membunuh. Berarti apa? Ya kita tidak boleh bunuh orang. Ini namanya hukum secara eksplisit. Tetapi anak-anak sekalian ada implisitnya. Implisit itu apa? Adalah makna lain di balik hukum yang tertulis. Ada makna di balik semua itu. Nah anak-anak, para imam hanya melakukan hukum ini secara apa? Eksplisit. Mereka bangga melakukan hukum Taurat secara apa? Secara eksplisit. Saya tidak membunuh kok. Saya tidak berzina kok. Saya tidak melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Saya jalankan semua itu. Saya melakukan menjadi orang yang begitu baik di hadapan Tuhan. Karena saya jalankan semua peraturan itu. Tetapi anak-anak sekalian, para imam dan orang-orang Farisi ini, kebanyakan dari mereka hanya menjalankan secara eksplisit. Maka Kristus menegur mereka dengan keras. Kenapa? Karena secara implisit mereka gagal. Ada makna di balik hukum itu yang mereka tidak ngerti. Ada makna di balik hukum itu yang mereka tidak jalankan. Dan Kristus mengatakan percuma. Ketika engkau menjalankan semua itu, engkau sudah gagal menjalankan hukum yang implisit. Kristus mengatakan bahwa ketika engkau menjalankan itu, memang engkau tidak membunuh, tapi engkau gagal menjalankan hukum yang secara implisit. Maka Kristus memberikan contoh di tempat ini, yaitu apa? Perintah jangan membunuh. Anak-anak sekalian, perintah jangan membunuh ini sering dianggap enteng ya. Kenapa? Karena waktu kita menjalankan perintah jangan membunuh itu kan sangat jelas sekali. Yang namanya mematikan orang dan tidak mematikan orang itu kan sangat jelas sekali ya. Perbedaannya beda dengan berbohong. Beda dengan misalkan hukum-hukum yang tidak terlihat. Atau peraturan-peraturan yang lain. Dosa-dosa yang tidak terlihat. Ya seperti berbohong, kesombongan itu kan tidak terlihat. Ada sedikit perbedaan ya antara dosa kesombongan, dosa kebohongan dengan dosa membunuh. Karena dosa membunuh langsung terlihat dengan jelas. Langsung kita bisa kendalikan diri kita dan kita tahu apa yang kita kerjakan. Maka seringkali hukum ini dianggap enteng oleh para imam. Dianggap enteng oleh orang Farisi. Karena apa? Tidak mungkin mereka sengaja membunuh orang. Mereka tidak mungkin ambil pisau tusuk orang. Wah, seluruh orang-orang di sekeliling mereka akan lihat. Dan dia akan dihukum oleh Tuhan. Maka seringkali pemimpin agama itu harusnya hidup punya moral yang tinggi. Harusnya hidup sebagai orang yang
suci. Maka perintah membunuh sering diremehkan, sering dianggap enteng. Yang ini mah pasti saya bisa jalankan. Sudah pasti saya tidak membunuh lah. Tetapi anak-anak sekalian, justru perintah yang dianggap mudah ini pun gagal dijalankan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Gagal dijalankan. Anak-anak, hati-hati ya, jangan sombong. Hati-hati, engkau dari kecil mungkin kau sering dengar firman Tuhan. Engkau dari kecil, engkau sering mendengar Lause sedang bercerita. Atau gurumu sedang bercerita tentang firman Tuhan. Engkau dari kecil mungkin sering mendengar pendeta sedang berkhotbah tentang firman Tuhan. Dan waktu mereka berkhotbah engkau merasa, saya sudah tahu ceritanya. Saya sudah tahu ini itu dan sebagainya. Maka akhirnya ya sudahlah. Pokoknya hamba Tuhannya, pokoknya lausenya, gurunya, ceritanya itu lagi. Saya sudah tahu semua. Hati-hati anak-anak sekalian ya. Terkadang kita merasa tahu, terkadang kita merasa menganggap remeh perintah daripada Tuhan. Hati-hati, tetapi justru kadang-kadang perintah itu yang sering kita tidak jalankan. Sering kita tidak lakukan. Anak sekalian, jangan sombong. Firman Tuhan itu terlalu dalam untuk dipelajari. Ada satu orang yang bercerita tentang satu cerita. Mungkin dia bercerita dari perspektif yang satu. Tetapi ada orang lain yang bercerita tentang cerita yang sama. Bisa bercerita dari perspektif yang lain. Ada orang lain lagi yang cerita tentang cerita yang sama. Bisa cerita dari perspektif yang lain lagi. Maka firman Tuhan begitu luas. Firman Tuhan begitu indah. Firman Tuhan begitu dalam. Begitu kokoh, begitu kuat. Sehingga selama 2000 tahun pun manusia menggali kebenaran firman Tuhan. Tidak pernah habis-habis. Maka anak-anak sekalian jangan bosan-bosan baca. Jangan bosan-bosan dengar perintah Tuhan. Dengar firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan dengan baik. Karena semua itu tidak habis-habis memberi manfaat bagi iman kita, bagi kerohanian kita. Firman Tuhan terlalu dalam untuk dipelajari. Maka tidak ada orang yang bisa menyombongkan diri mengatakan saya sudah tahu semua firman. Saya sudah tahu semua cerita Alkitab. Tidak bisa. Karena firman Tuhan begitu besar. Maka Kristus mengatakan, kamu memang sudah tahu perintah jangan membunuh. Dan konsekuensi dari membunuh nanti masuk penjara. Anak-anak sekalian, ini pemikiran dari orang-orang Yahudi. Kalau saya bunuh, saya nanti ujungnya apa? Masuk penjara. Selesai di situ. Anak-anak sekalian, tetapi Kristus mengatakan, pengertianmu salah. Kenapa? Karena engkau pikir waktu dikatakan jangan membunuh. Berarti apa? Saya nggak boleh matiin orang. Tapi setelah itu, engkau tidak pikir ada yang implisit di balik perintah itu. Engkau tidak pikir maksud tujuan dari perintah itu apa. Memang secara eksplisit mereka tidak membunuh. Dan Kristus tidak memarahi mereka. Kamu gak membunuh ya? Enggak. Kristus tidak memarahi mereka. Tapi secara implisit sekali lagi. Mereka harusnya hidup di dalam kasih. Waktu Allah mengatakan jangan membunuh. Bukan hanya kita tidak mencekik orang sampai mati. Jangan membunuh bukan hanya kita tidak menusuk orang sampai mati. Tidak. Tapi Allah mengatakan waktu dikasih perintah jangan membunuh. Apa maksudnya? Hiduplah di dalam kasih, saling mengasihi. Maka di dalam ayat selanjutnya Kristus menjelaskan. Ini 3 hal yang harusnya dihindarkan ketika kita mengerti apa artinya jangan membunuh. Yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-22, Yesus mengatakan apa? Aku berkata kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Maka anak-anak sekalian, apa maksudnya hidup dalam kasih? Apa maksudnya hukum implisit dari jangan membunuh ini hidup dalam kasih? Pertama adalah bicara tentang kemarahan. Kristus mengatakan apa? Kalau marah kepada saudaramu, maksudnya apa ya? Marah kepada saudara. Anak-anak sekalian, saudara di sini bukan berarti saudara, ini sepupu kita atau ini adik kakak kita. Tidak, saudara ini berarti sesama kita. Orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan pertanyaannya adalah, memang gak boleh marah sama mereka? Apakah marah itu dosa? Apakah marah itu dilarang? Apakah marah itu adalah satu hal yang tidak disukai oleh Tuhan? Anak sekalian, kemarahan itu ada 2 hal.
Ada kemarahan yang tidak dilarang. Ada kemarahan yang berujung dosa. Ingat anak-anak, ada kemarahan yang tidak dilarang. Ada kemarahan yang berujung dosa. Kristus pun sempat marah di bait suci. Kalau kalian membaca di dalam Injil, Kristus marah di bait suci. Dia membalikkan meja-meja tukang dagang. Dan apakah Kristus berbuat dosa waktu dia marah? Tidak. Kristus tidak berdosa waktu dia marah. Lalu kenapa di sini dikatakan oleh Kristus sendiri tidak boleh marah kepada saudara? Maksudnya apa? Anak sekalian, ada dua beda ini. Kemarahan Kristus adalah kemarahan yang tidak dilarang. Kemarahan manusia seringkali kemarahan kita adalah kemarahan yang berujung dosa. Bedanya di mana? Bedanya kemarahan yang berujung dosa adalah kemarahan, ingat ini, yang terjadi tanpa sebab yang baik. Tanpa ada kendali. Dua hal ya. Tanpa sebab yang baik maksudnya apa? Penyebab marahnya itu apa? Waktu kita marah itu kenapa? Kadang-kadang waktu kita marah, penyebab utamanya adalah apa? Karena keenakan saya, karena kenyamanan saya diganggu. Waktu lagi main, saya lagi enak-enak main game, tiba-tiba direbut oleh ade. Ih ade, kenapa sih seperti itu? Saya kan lagi enak main game, saya lagi nyaman main game. Kenapa kamu ambil? Maka kita marah, kita pukul adik kita karena dia ambil mainan kita. Nah, ini kemarahan yang sebabnya salah. Kenapa? Karena sebabnya terjadi karena kenyamanan saya. Kenyamanan saya terganggu, saya marah, maka saya pukul dia. Tapi anak-anak sekalian, Kristus bukan marah karena kenyamanannya diganggu. Kristus marah karena kebenaran Tuhan dilecehkan. Ini dua hal yang berbeda. Kebenaran Tuhan di dalam bait suci harusnya bukan jadi tempat bagi orang-orang berjualan. Di dalam bait suci harusnya orang-orang datang beribadah kepada Tuhan. Mereka malah berbisnis, kadang-kadang mereka memanfaatkan keadaan, memanfaatkan hal itu untuk mencari keuntungan dan sebagainya. Dan Tuhan sangat marah karena ini berarti apa? Menindas orang yang lemah. Maka Kristus marah karena alasan yang jelas, yaitu apa? Karena kebenaran Tuhan, bukan karena kenyamanan diri dia sendiri. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, kemarahan yang tanpa kendali. Maksudnya apa kemarahan tanpa kendali? Artinya adalah kalau kita sudah marah, seluruh dunia pengen dihancurkan. Seluruh dunia pengen dirusak. Bahkan orang-orang itu seolah-olah kita pengen untuk menyakiti mereka semua. Ada satu lagu di dalam dunia ini yang mengatakan, waktu saya mau marah, saya pengen teriak-teriak, saya pengen hancurkan semua barang. Anak-anak sekalian, apakah ini kemarahan yang baik? Tidak. Apakah ini kemarahan yang benar? Tidak. Ini kemarahan yang berdosa. Kenapa? Karena tidak bisa kendalikan diri. Anak-anak lihat, waktu Kristus marah di bait suci, apakah dia marah dengan membabi buta, dengan liar? Dia pokoknya ketemu orang, wah dia pukulin semua orang, dia tusuk semua orang. Tidak. Kristus punya kemarahan yang bisa dikendalikan. Dan ketika Kristus selesai marah, dia tidak marah lagi. Dia tidak pukul-pukulin orang. Dia tidak langsung marah-marahin orang. Waktu sudah selesai semua dan orang-orang itu mulai berkumpul melihat apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus akan jelaskan. Kristus tidak marah-marahin mereka dengan mengatakan, kamu ini ya, dan sebagainya. Tidak. Dengan tenang dia berbicara kepada mereka. Maka anak sekalian, ini hal yang kedua. Kemarahan yang membawa dosa adalah kemarahan yang tidak bisa dikendalikan. Kemarahan yang seperti itu. Dan kemarahan yang ketiga yang membawa dosa adalah kemarahan yang tidak layak dipermasalahkan. Anak-anak mesti ingat ya, mana yang kita boleh marah, mana yang kita tidak perlu marah. Anak-anak mesti tahu, waktu kenyamanan kita diganggu, kita perlu marah enggak? Kita layak marah tidak? Jawabannya tidak. Waktu kenyamanan kita diganggu, kita bisa meminta keadilan kepada orang lain. Tapi tidak perlu bentak-bentak. Tidak perlu marah-marah. Tidak perlu mempersoalkan ini, itu dan sebagainya. Tidak perlu. Kadang-kadang ada anak ya,
yang waktu dia ditegur oleh gurunya. Kamu jangan main-main terus ya. Ayo duduk. Langsung dia marah. Kenapa? Karena Pak Guru mau apa sih? Kenapa tegur-tegur saya? Saya kan mau main. Kenapa Bapak seperti itu sama saya? Wah, dia marah-marah. Dia tidak mau nurut sama gurunya. Akhirnya dia pergi. Dia tidak mau dekat-dekat dengan gurunya itu. Anak-anak ini layak tidak dimarahin. Layak tidak kita marah dalam kondisi seperti itu. Waktu ditegur sama orang. Tidak. Waktu orang tegur. Ada hal baik yang orang itu mau supaya kita jalankan. Kita tidak perlu marah. Kita tidak perlu marah. Kita hanya perlu mengatakan terima kasih Pak. Baik, saya akan duduk diam di tempat itu. Tidak perlu marah untuk hal yang tidak layak dimarahi. Dan yang ketiga adalah, yang berikutnya adalah tidak perlu marah kalau itu hanya mau menunjukkan bahwa kita punya kuasa. Kadang-kadang waktu kita marah sambil kita menyakiti orang, sambil kita marah dengan kasar, dengan keras sekali. Ini adalah kemarahan yang berujung pada dosa. Anak-anak, kalau kita lihat dalam kisahnya Kain, apa yang dilakukan oleh Kain? Kain layak marah tidak? Tidak. Waktu Kain mengatakan, Tuhan, korbannya Habel diterima, korban saya tidak diterima. Maka dikatakan panaslah hati Kain. Layak gak dia marah? Tidak. Korban yang terima itu Kain atau Tuhan? Tuhan. Yang terima korban Tuhan, yang layak untuk menentukan korban terima atau tidak, itu Tuhan, bukan Kain. Maka Kain tidak layak marah. Dan ini bukan hak daripada dia. Anak-anak sekalian, tidak bisa kendalikan emosi. Tidak bisa kendalikan kemarahan. Itu berarti kita membunuh di dalam hati kita. Membunuh di dalam hati kita. Tetapi orang yang benar adalah orang yang punya kemarahan karena hal yang benar. Kemarahan bukan seenaknya berbuat kasar. Dia bisa kendalikan emosinya. Dan kemarahan seperti itu. Kemarahan yang tidak menghina kekudusan Allah. Tetapi kemarahan yang mempermuliakan nama Tuhan. Ada satu orang namanya Pinehas. Ketika dia melihat ada orang yang berzina. Orang yang melakukan dosa besar. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan dia tusuk orang itu dengan tombak. Anak sekalian, apakah Tuhan marah kepada Pinehas? Tidak. Ketika dia tusuk dengan tombak, maka apa yang terjadi? Justru kemarahan Tuhan surut dari Israel. Kenapa? Karena dia melakukan itu dengan kemuliaan Tuhan. Alasan dia marah adalah kebenaran. Bukan karena diri mereka sendiri. Hati-hati anak-anak sekalian. Kemarahan dapat membuat kita lupa akan kebenaran. Membutakan diri kita dari kebenaran. Hal yang kedua adalah di dalam ayat ini dikatakan siapa yang mengatakan kafir, siapa yang mengatakan jahil harus diserahkan ke dalam neraka. Apa sih maksudnya? Ini adalah penghinaan yang sombong. Hal kedua, penghinaan yang sombong. Kristus menyinggung dua hal ini. Yaitu tentang orang kafir dan orang jahil. Apa maksudnya? Orang kafir artinya orang yang tidak berguna sama sekali. Orang yang jahil bukan orang yang suka iseng gitu ya. Bukan. Tapi orang yang jahil adalah orang yang tidak pantas dikasihi. Oh, kamu mah orang tidak berguna sama sekali. Kamu orang yang tidak pantas dikasihi. Kalimat hinaan itu adalah kalimat yang merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Tetapi merendahkan orang lain dengan patokan daripada diri sendiri. Anak-anak, kenapa seorang bisa menghina orang lain? Karena diriku lebih hebat dari orang itu. Maka dia waktu lihat orang ini lebih payah daripada dia, maka dia hina. Tetapi anak-anak sekalian, Amsal 21 mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sombong dan mereka ini adalah orang-orang yang melawan Tuhan. Karena selalu patokannya kepada diri. Dia tidak pernah bisa puas kepada orang lain. Dia terus tuntut orang lain dengan standar yang begitu tinggi. Dengan tuntutan yang begitu tinggi, tapi diri sendiri dituntut dengan tuntutan yang begitu rendah. Maka dia menghina orang lain. Dan waktu kita menghina orang lain, kita sedang melawan Tuhan. Anak-anak sekalian, pertanyaannya adalah, apakah kita tidak boleh menghakimi? Bolehkah kita menilai kalau seorang salah? Bolehkah kita menasihati waktu orang yang salah? Boleh. Menghakimi adalah suatu hal yang
boleh dilakukan. Menghakimi itu maksudnya apa? Bukan main hakim sendiri, bukan ya. Tapi menghakimi itu maksudnya adalah tindakanmu ini salah. Kamu tidak boleh seperti itu. Nah ini kan bagian dari menghakimi anak-anak sekalian. Ini bagian dari apa? Menentukan bahwa tindakan orang lain salah. Dan waktu kita menentukan hal itu, ini bagian dari menghakimi juga. Tetapi anak-anak sekalian, hal ini boleh dilakukan. Menghakimi, menilai orang lain boleh dilakukan. Dengan syarat, syaratnya apa? Syaratnya adalah bukan diri sendiri, tapi firman Tuhan. Kita harus punya satu patokan, satu perspektif yang adil. Perspektif yang adil. Di dalam Alkitab berkali-kali, waktu ada doa tentang keadilan dipanjatkan. Saya mohon keadilan untuk orang itu. Anak-anak sekalian, waktu Daud misalkan berdoa, saya mohon keadilan untuk orang itu. Membalas kejahatan orang itu. Sambil dia berdoa, sambil hatinya juga terbuka di hadapan Tuhan. Kalau sampai saya yang jahat, biar Tuhan yang hukum saya. Jangan hukum orang itu. Kenapa anak sekalian? Patokannya bukan saya. Saya bisa lemah, saya bisa jahat, saya bisa berdosa. Saya bisa melakukan satu hal yang saya tidak sadari berdosa di hadapan Tuhan. Saya bisa melakukan satu hal yang saya tidak sadari jahat kepada orang lain. Maka anak-anak sekalian, saya bisa berdosa. Dan karena itu anak-anak sekalian, kita tidak boleh pakai diri kita sebagai patokan. Orang yang benar adalah saya sendiri. Saya paling hebat, saya paling kudus. Yang lain tidak. Gak bisa seperti itu. Tapi harus dari firman Tuhan. Maka waktu kita menasihati orang, kita kasih tahu orang dan sebagainya. Kita harus berkaca juga dari nasihat itu. Kita katakan, kamu misalkan ya, kamu jangan main kasar seperti itu. Kita sendiri jangan main kasar. Kamu jangan pukul-pukulan. Kita sendiri jangan pukul-pukulan. Kamu jangan ledek-ledek orang. Jangan hina-hina orang. Kita sendiri jangan ledek-ledek, jangan hina-hina orang. Jangan sampai, kamu jangan ledek-ledek orang, tapi kita sendiri meledeki orang lain. Gak bisa. Itu namanya peraturan yang tidak adil. Tetapi kita harus memiliki peraturan yang adil. Sehingga apa? Hal itu bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi dia. Kita punya motivasi memberikan nasihat itu untuk membangun. Bukan untuk menghancurkan. Maka anak-anak sekalian di sekolah, jangan suka bully temanmu. Jangan suka labeling temanmu. Labeling itu apa? Maksudnya dikasih julukan. Si ini adalah julukannya A. Si ini adalah julukannya B. Kemana-mana dipanggil A, kemana-mana dipanggil B. Sampai lupa nama aslinya siapa ya, saya lupa. Jangan anak-anak kalian, jangan suka seperti itu. Kenapa? Karena ini bisa jatuh dalam penghinaan yang sombong. Kita membuli orang, kita menindas orang, kita menjajah orang, kita merasa diri paling hebat. Dia tidak layak bergaul dengan kita, maka kita tindas dia, kita bully dia. Jangan seperti ini. Hati-hati dengan perkataan, dengan penilaian kita. Karena jika kita tidak hati-hati, kita sedang membunuh juga. Membunuh dari mana? Saya tidak matikan orang itu. Betul, kita tidak matikan orang itu. Tapi kita sedang menindas keadilan bagi sesama kita. Dan ini masuk dalam kategori membunuh. Hal ketiga yang kita bisa pelajari, hal yang terakhir adalah tentang kebencian. Kristus di dalam ayat selanjutnya, dia membandingkan antara orang yang benci dengan korban. Korban persembahan. Dan Kristus mengatakan kalau kamu sedang benci sama orang lain, tinggalin korban itu. Maksudnya apa ya? Kenapa harus ditinggalkan korbannya ya? Pertama anak-anak sekalian, Kristus mau menekankan apa? Kristus mau mengajarkan pada kita. Percuma ritual-ritual dijalankan jika kita tidak mengerti makna yang sesungguhnya. Anak-anak hati-hati, ini hati-hati. Percuma ritual-ritual keagamaan itu, ibadah-ibadah itu dijalankan kalau kita tidak ngerti makna yang sesungguhnya. Pertanyaannya anak-anak, kenapa kita harus kasih korban? Kenapa harus memberi korban? Korban merupakan simbol kita merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita memohon belas kasihan Tuhan. Itu artinya korban. Korban itu gak bisa menjadi simbol, misalkan ya, memberikan korban dengan sikap seperti ini. Saya ini bisa kasih sesuatu sama Tuhan. Nih, saya mau kasih sesuatu. Tidak, Tuhan tidak perlu dikasih sama kita. Tuhan tidak perlu ngemis-ngemis sama kita. Enggak perlu, Tuhan punya semuanya.
Lalu yang waktu kita datang memberikan korban, yang perlu siapa? Tuhan yang perlu, kita yang perlu. Jawabannya adalah kita yang perlu. Kita perlu diampuni oleh Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Maka sebelum beri korban, dia harus mengakui dosa dulu. Kenapa? Karena dia sadar dia layak dimusnahkan oleh Tuhan. Maka korban itu menjadi simbol darah dan nyawa yang lain yang ganti kebinasaan kita. Kita harusnya binasa, tapi kita mohon di hadapan Tuhan, jangan binasakan saya. Kita nangis di hadapan Tuhan, jangan binasakan saya. Dan akhirnya Tuhan membalaskan hukuman itu kepada siapa? Kepada korban yang mati. Kebinasaan itu diberikan pada korban yang mati. Dan pengampunan diberikan kepada kita. Hal ini dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kristus melakukan hal yang sama anak-anak sekalian. Kristus terpaku di atas kayu salib. Demi apa? Demi cinta Bapa menyentuh kita, menyelamatkan kita. Bukan demi merasa diri dia paling hebat, tidak. Tetapi demi kita, karena kita memang harus mati. Anak-anak sekalian, korban itu menjadi simbol bagaimana Allah berkorban demi kita yang harusnya mati. Dan belas kasihan Tuhan diberikan kepada kita. Tapi anak-anak sekalian, yang ironisnya apa anak-anak sekalian? Yang membuat kita sedih apa anak-anak sekalian? Justru ketika Kristus di sini mengajarkan, jangan membunuh, engkau harus saling mengasihi dan sebagainya. Justru orang-orang itu, imam-imam itu makin ingin bunuh Kristus. Kristus mengatakan jangan membunuh, engkau harus saling mengasihi. Seharusnya imam-imam itu mengatakan apa? Oh ya, saya juga mesti mengasihi Yesus Kristus. Tapi mereka tidak melakukan itu. Mereka makin benci, mereka makin dendam. Mereka makin ingin bunuh Tuhan Yesus. Ini sangat-sangat menyedihkan anak-anak sekalian. Tetapi kalau kita lihat nanti terbunuhnya Kristus di atas kayu salib justru menggenapi hukum Taurat. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan. Terbunuhnya Kristus, matinya Kristus di atas kayu salib membuat kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maka anak sekalian seharusnya apa? Waktu kita sadar korban Kristus yang begitu besar dan agung ini, sikap kita apa? Harusnya kita pun bisa berdamai dengan orang lain. Anak-anak sekalian, kita pun bisa berdamai dengan mereka. Bapak mau tanya, jika Allah bisa mengampuni dosa kita yang begitu besar dan jahat di hadapan Dia, kenapa kita harus benci sama orang lain? Kenapa kita tidak bisa mengampuni orang lain? Kenapa kita harus terus ingin membalas dendam kepada orang lain? Anak-anak sekalian, kalau kita masih benci sama orang lain, berarti apa? Tidak ngerti karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tidak mengerti kasih Tuhan. Tidak mengerti anugerah Tuhan. Begitu besar dalam hidup dia. Dan orang seperti ini adalah orang yang tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Di dalam Alkitab sendiri Kristus pernah memberikan satu perumpamaan. Ada seorang raja dan ada seorang biasa yang punya hutang besar sekali. Akhirnya raja ampuni hutang daripada orang ini. Tapi orang ini pergi keluar istana dan dia ketemu dengan temannya yang punya hutang kecil sama dia. Dicekek temannya itu dan dibawa masuk ke penjara. Raja ini begitu marah dan raja ini langsung menghukum orang itu. Dan membawa dia juga masuk dalam penjara. Anak kalian, maksudnya apa? Kadang-kadang kita menjadi orang yang tidak tahu diri bahwa Tuhan sudah kasih pengampunan begitu besar pada kita. Tuhan pun tidak benci kita. Kenapa kita harus benci orang lain yang punya kesalahan tidak lebih besar daripada kesalahan kita kepada Tuhan? Maka anak-anak sekalian, ketika orang tidak mengerti makna seperti ini, makna korban, makna pengorbanan Kristus, makna bagaimana Tuhan memberikan belas kasihan dan pengampunannya, maka Tuhan mengatakan beresin dulu. Percuma kita ibadah, kasih korban dan sebagainya. Percuma, kamu gak ngerti. Kamu hanya menjalankan itu rutinitas saja. Tapi kamu tidak mengerti akan hal itu. Hal yang kedua, teman-teman sekalian, anak-anak sekalian. Kebencian tidak boleh disimpan lama. Gak boleh. Kita gak boleh selesai ibadah masih tetap benci sama orang itu. Gak boleh, kita berarti masih simpan benci itu dengan lama. Paulus mengatakan apa? Di dalam Alkitab, Rasul Paulus mengatakan bahwa kebencian itu tidak boleh melebihi matahari yang terbenam. Maksudnya apa? Kita lihat matahari, oh sudah tuh, oke saya mengampuni dia. Tidak, bukan itu. Bukan secara harafiah,
secara eksplisit seperti itu, bukan. Tapi secara implisit maksudnya apa? Jangan hidup dalam kebencian. Jangan lama-lama punya kebencian. Jangan simpan-simpan kebencian. Jangan. Segera mengampuni, segera berdamai, segera beresin semua itu. Karena kalau kita tidak beresin itu, kebencian akan membunuh, akan mematikan cinta kasih kita bagi orang lain. Kebencian akan membuat kita, bahkan yang paling parah, bisa membunuh orang lain. Hati-hati anak sekalian. Maka hari ini kita sudah belajar perintah jangan membunuh. Ada yang eksplisit, eksplisitnya apa? Jangan bunuh orang, jangan matikan orang, betul. Tapi ada yang implisitnya apa? Hati-hati, engkau harus mengasihi sesamamu. Melalui apa? Hati-hati dengan kemarahanmu. Jangan menghina, merendahkan orang lain. Dan jangan punya kebencian dengan orang lain. Sampai di sini anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Dan kiranya Tuhan yang menolong kami untuk menjalankan perintah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian. Anak-anak, kita sungguh bersyukur untuk firman yang baru saja kita dengar. Biarlah setiap firman yang kita dengarkan hari demi hari juga boleh kita ingat, kita renungkan, dan kita laksanakan setiap waktu. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian kita yang kedua, Oh How He Loves You and Me. Kita nyanyikan lagu ini, bait yang pertama dan bait yang kedua. Oh, how He loves you and me. Oh, how He loves you and me. He gave His love. What more could He give? Oh, how He loves you. Oh, how He loves me. Oh, how He loves you and me. Jesus to Calvary did go, His love for sinners to show. What He did there brought hope from despair. Oh, how He loves you. Oh, how He loves me. Oh, how He loves you and me. Baiklah anak-anak, PA anak kita hari ini selesai sampai di sini. Jangan lupa kita akan berjumpa lagi minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama. Sampai jumpa semuanya.